Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Hai, aku Galina Sophia. Kali ini aku mau bahas tentang pendidikan. FYI, aku adalah seorang praktisi pendidikan yang berprofesi sebagai seorang guru, sehingga pendidikan itu sangat berkaitan erat dengan kehidupanku sehari-hari. Di video kali ini aku akan bahas tentang bagaimana atau seberapa krusial, seberapa pentingnya pendidikan bagi sebuah negara, kemudian bagaimana kaitannya dengan hal yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu kebijakan baru dari Kemendikdasmen mengenai deep learning atau pembelajaran mendalam, kemudian bagaimana implementasinya di Indonesia atau khususnya bagi aku gitu ya, sebagai seorang praktisi pendidikan sehari-hari. Aku di sini akan bercerita tentang apa yang sudah aku pelajari, yang sumbernya itu dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran dari Kemendikdasmen mengenai pembelajaran mendalam atau deep learning. Sehingga aku mungkin di sini bakal membahas lebih banyak teori yang praktik, yang itu akan menjadi bekal juga untuk aku nanti dalam melaksanakan pembelajaran sehari-hari, atau teori itu yang akan menjadi bekalku untuk mempraktikkan. Sehingga di video kali ini mungkin aku akan banyak bercerita. Di video kali ini aku akan banyak bercerita tentang sudut pandangku dan juga pengalamanku dan juga tentang apa yang sudah aku dapatkan. Seberapa pentingkah pendidikan bagi sebuah negara? Mengutip perkataan Nelson Mandela, seorang tokoh pejuang dari Afrika Selatan yang juga merupakan presiden pertama Afrika Selatan, mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Jadi jika kita ingin mengubah dunia, kita harus mulai dari pendidikannya dulu. Kenapa? Karena kualitas pendidikan itu menentukan kualitas SDM atau sumber daya manusia sebuah negara. Semakin bagus kualitas pendidikannya, maka SDM di negara tersebut akan semakin bagus, sehingga bisa mengantarkan negara tersebut menjadi negara yang maju atau masih stuck di negara berkembang. Saya ambil contoh salah satu negara, yaitu Jepang. Jepang adalah negara yang pernah hancur porak-poranda di tahun 1945 ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Ketika bom atom itu dijatuhkan, bukan hanya secara fisik yang hancur, tapi mental mereka pun hancur. Bangunan-bangunan jelas hancur. Bahkan tidak sedikit yang melihat dengan mata kepalanya sendiri orang tua, keluarga, saudara mereka meninggal akibat dari dentuman atau bom atom tersebut, sehingga itu menghancurkan secara fisik dan juga secara mental. Maka secara betul-betul porak-poranda dan hancur, belum radiasinya yang juga itu membunuh secara perlahan bagi orang-orang Jepang saat itu. Sampai akhirnya dunia memprediksi, karena kehancuran yang luar biasa, dunia memprediksi bahwa Jepang itu bisa bangkit atau pulih selama 50 tahun. Tapi ternyata kenyataannya Jepang membuktikan bahwa prediksi itu salah. Mereka bisa bangkit dalam waktu hanya 20 tahun. Tidak setengahnya dari prediksi dunia, begitu. Kenapa dunia memprediksi seperti itu? Karena memang saking hancurnya, saking rusaknya Jepang saat itu secara fisik maupun secara mental. Nah, ada fakta menarik di balik itu. Jadi kaisar yang menjabat saat itu adalah Kaisar Hirohito, kaisar Jepang. Kemudian dia memanggil jenderal, dan hal yang pertama ditanyakan itu adalah berapa banyak guru yang tersisa. Kemudian jenderalnya tentu merasa aneh gitu ya. Kenapa yang ditanyakan guru? Nah, jenderal itu pun langsung mengatakan bahwa
Kita tidak perlu bantuan guru untuk melindungi dan mengamankan kaisar begitu. Kita tidak perlu bantuan guru. Kita punya pasukan yang cukup gitu istilahnya. Tapi saat itu kaisar berkata, yang bisa menyelamatkan atau yang bisa memulihkan negara Jepang itu adalah guru, bukan pasukan. Kenapa? Di sini bukan berbicara mengenai keselamatan kaisar, tapi di sini berbicara bagaimana membangun kembali Jepang melalui para guru yang tersisa. Dan pada saat itu guru yang tersisa adalah sekitar 45.000 guru. Kurang lebih yang 45 guru-guru yang tersisa itu kaisar kumpulkan. Kemudian mereka diberi tugas untuk membangun kembali Jepang. Kenapa guru? Karena kaisar menyatakan bahwa saat itu dilakukan evaluasi atau mereka mengadakan rapat, mereka mengadakan evaluasi tentang kenapa Jepang bisa jatuh, kenapa Jepang bisa kalah. Kaisar menyimpulkan bahwa ternyata Jepang bisa jatuh, bisa kalah itu karena Jepang tidak belajar. Kenapa? Ternyata hasil analisis menyebutkan atau menunjukkan bahwa pendidikan Jepang gagal. Kenapa gagal? Karena kualitas SDM Jepang itu lebih buruk dibandingkan kualitas SDM di Amerika saat itu. Sehingga dari semenjak itu, pemerintah memfokuskan bagaimana pendidikan bisa membangkitkan, memulihkan masyarakat dari kerusakan secara fisik dan mental. Kerusakan secara fisik bisa dibangun secara perlahan-lahan. Tapi kerusakan secara mental itulah yang ditugaskan kepada para guru untuk membangun generasi muda. Terutama bagi mereka yang banyak kehilangan saudaranya, keluarganya di depan mata kepala mereka sendiri. Sehingga itu merupakan satu hal yang tidak mudah, satu hal yang berat ketika melihat keluarga kita meninggal di hadapan kita. Maka dari itu, saat itu guru ditugaskan untuk mengubah saat itu benar-benar fokus kepada pendidikan. Bagaimana pendidikan ini bisa menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sumber daya manusia yang baik, bagus. Merubah hal-hal yang memang itu menjadi penyebab kekalahan Jepang. Salah satunya adalah dari sejarah. Saat itu sejarah yang dipelajari di Jepang itu hanya mitos yang dipelajari. Sehingga kebanyakan mereka hanya hanya mengetahui tentang mitos. Nah, sehingga di kurikulum Jepang yang baru setelah Perang Dunia Kedua atau pasca jatuhnya Jepang itu, mereka mengubah pelajaran sejarah tidak hanya membahas tentang mitos-mitos di Jepang, tapi juga mengenai lebih fokus kepada hal-hal yang bersifat fakta, hal-hal yang bersifat itu bukan doktrin gitu. Sehingga itu bisa membuat masyarakat itu lebih bebas untuk berpikir kritis, dan juga terutama ada pendidikan karakter dan moral yang menjadi salah satu kurikulum yang diterapkan di Jepang. Pendidikan karakter dan moral inilah yang berperan penting mengubah Jepang, membangkitkan Jepang dari yang tadinya jatuh kemudian bangkit hanya dalam waktu 20 tahun. Melalui pendidikan mental, pendidikan karakter, dikuatkan mentalnya, dikuatkan karakternya. Nah, maka dari itu, sekarang Jepang membuktikan melalui reformasi pendidikannya, Jepang bisa menjadi negara yang maju, bahkan menjadi negara yang berperan penting dalam ekonomi internasional. Itu melalui pendidikan, sehingga pendidikan ini adalah yang menentukan maju atau tidaknya suatu negara.
sekarang kita melihat ada hal yang baru yang dikeluarkan oleh Kemendikdasmen, yaitu mengenai pembelajaran mendalam atau deep learning, yang sebetulnya ini diambil konsepnya dari kecerdasan buatan ya, atau artificial intelligence. Tentu di situ kan ada yang namanya deep learning, ada yang namanya machine learning. Jadi pendekatan yang mendalam gitu ya. Nah, kalau misalnya ini sebetulnya digunakan di berbagai bidang, entah itu ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Tapi untuk dunia pendidikan, deep learning ini merupakan salah satu strategi atau model pembelajaran atau pendekatan pembelajaran, sehingga deep learning ini merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada suasana dan proses belajar yang pertama, mindful atau berkesadaran, kemudian meaningful, bermakna, dan juga joyful, yang menggembirakan, yang dilakukan melalui olah pikir atau intelektual, olah hati, yaitu etika, olah rasa, estetika, dan juga olahraga atau kinestetik, yang itu dilakukan secara holistik dan terpadu. Dimana pada akhirnya kalau kita melihat sebelumnya pada profil pelajar Pancasila, lulusannya itu ada 6 kategori lulusan profil pelajar Pancasila, tapi kalau di kurikulum tapi kalau dalam pembelajaran deep learning itu ada 2 kategori lulusan yang ditambahkan, yaitu komunikasi dan kesehatan. Komunikasi ini tentu penting antar sesama siswa, antar sesama manusia, dan juga kesehatan bukan hanya kesehatan secara fisik, tapi juga kesehatan secara mental. Kemudian bagaimana implementasinya di Indonesia? Tentu ini adalah satu hal yang baru, tapi tidak seluruhnya baru, karena sebelumnya pun sudah ada kurikulum merdeka, kemudian kurikulum nasional, ini masih di dalam kurikulum nasional, hanya pendekatan pembelajarannya saja yang menggunakan yang namanya deep learning. Di sini tentu banyak sekali yang perlu atau yang bisa dibahas dari pembelajaran deep learning ini. Salah satunya assessment juga, kemudian tingkat pembelajaran. Nah, kenapa deep learning ini kemudian diterapkan? Karena berdasarkan hasil PISA, kebanyakan atau mayoritas anak-anak Indonesia ini hanya mampu berpikir LOTS atau low order thinking skill, belum sampai kepada HOTS atau high order thinking skill, di mana HOTS ini diperlukan karena tuntutan zaman. Kalau kita hanya stuck atau terjebak di LOTS, itu kemungkinan sulit kita untuk beradaptasi dan juga sulit untuk berkompetisi nanti di dunia yang semakin kompetitif, begitu, terutama anak-anak muda. Ditambah Indonesia ini kan akan mengalami bonus demografi pada 2035 dan juga menuju visi Indonesia Emas tahun 2045, sehingga pendidikan ini tentu yang menjadi titik krusial. Apakah Indonesia akan mencapai generasi emas, Indonesia Emas 2045, atau bahkan diam dan tidak maju sama sekali? Pendidikanlah yang akan menentukan. Dan gurulah yang menjadi tonggaknya. Kalau melihat di lapangan, tentu hal ini sangat sulit. Sulit bukan berarti tidak bisa. Kalau pengalaman saya sebagai praktisi pendidikan juga, hampir setiap tahun itu, bukan setiap tahun, hampir setiap kepemimpinan itu berganti kebijakan, sehingga saya merasa bahwa pendidikan itu adalah bidang yang sangat dinamis, yang perubahannya itu satu keniscayaan gitu, satu keniscayaan pendidikan itu berubah-ubah. Memang saya sebagai praktisi pendidikan juga merasa pusing
tentu. Tapi di sisi lain tentu kebijakan ini juga disesuaikan dengan tuntutan zaman, dengan kondisi zaman yang saat ini berbeda. Jika kita masih menggunakan kurikulum yang dulu, tentu saja itu tidak atau mungkin kurang relevan. Sehingga diadakan perbaruan, perbaharuan, perbaikan dari hasil evaluasi. Mungkinkah pembelajaran deep learning ini diterapkan? Sangat mungkin. Tapi yang pertama kalau saya lihat dari pusat kurikulum dan pembelajaran itu ada sosialisasi dulu kepada guru terlebih dahulu. Ini diharapkan juga bisa menyamakan satu persepsi bagi guru-guru di seluruh Indonesia. Kalau berkaca kepada pendidikan Jepang saat itu setelah Perang Dunia Kedua, Kaisar juga mengumpulkan guru-guru itu untuk agar dibuat satu persepsi yang sama. Kita bangun Jepang, kita pulihkan Jepang, kita jadikan Jepang negara yang maju. Nah, saya kira kalau deep learning ini tentu, atau pembelajaran mendalam ini tentu tujuannya adalah untuk memajukan SDM Indonesia agar unggul, agar bisa kompetitif, adaptif. Namun hal ini harus sejalan juga dengan peningkatan SDM para guru. Tentu para guru juga harus dibekali dengan persepsi yang sama, dengan semangat yang sama, sehingga pemerintah juga praktisi pendidikan itu orang tua juga sangat berperan dalam hal ini, bisa bersinergi satu sama lain, sehingga ini adalah program bersama, program yang memang untuk mensukseskan, untuk memajukan negara Indonesia ini. Menurut saya, kalau saya lihat, deep learning ini cukup bagus dan tujuannya bagus, secara konsep juga bagus sekali, namun harus disertai dengan sarana dan prasarana yang memadai di Indonesia. Jika memang deep learning itu bagaimana caranya dengan fasilitas yang ada, atau fasilitas yang kurang itu harus ditambah, diperbaiki, disempurnakan sehingga menunjang, karena sarana dan prasarana itu atau fasilitas itu adalah satu hal yang krusial, yang penting untuk mencapai sebuah visi. Nah, sehingga ini bisa dilaksanakan, SDM Indonesia bisa menjadi unggul ketika sarana dan prasarananya memadai. Nah, sehingga selain itu, sarana prasarana tentu saja pembekalan untuk para guru. Saya juga sangat mengapresiasi tentang program pemerintah dan juga upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Kalau saya melihat dari program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini, saya kira pemerintah ini sekarang benar-benar serius dalam untuk ingin memajukan Indonesia. Ia memajukan, salah satunya yang paling penting adalah melalui pendidikan. Sampai kepada kesimpulan bahwa deep learning ini atau pembelajaran mendalam ini, dari kebijakan yang sebelumnya ini disempurnakan lagi hasil evaluasi, kemudian muncullah ada yang namanya deep learning atau pembelajaran mendalam ini. Jika pembelajaran mendalam ini bisa terimplementasi dengan baik di Indonesia, yang disertai dengan fasilitas dan sarana prasarana yang memadai, satu persepsi dari seluruh stakeholder, bukan hanya dari guru, tapi juga pemangku kepentingan di sekolah-sekolah dan juga para orang tua siswa, kita bersinergi bersama, tentu Indonesia bisa menjadi negara yang maju dan menghasilkan generasi yang unggul. Sehingga saya harap, saya juga sebagai praktisi pendidikan akan selalu berusaha untuk belajar bagaimana secara teori itu saya pahami dan juga saya praktikkan kepada
siswa yang tentu saja itu disesuaikan dengan sarana dan prasarana dan juga lingkungan atau kondisi yang terjadi di lapangan. Karena terkadang secara teori itu sangat bagus, tapi di lapangan kita amat sulit untuk mengaplikasikannya atau mengimplementasikannya. Mudah-mudahan pembekalan terhadap gurunya itu bisa matang dengan baik sehingga guru bisa satu persepsi, kesejahteraan guru juga bisa meningkat sehingga guru tidak lagi memikirkan tentang permasalahan kesejahteraan, sehingga bisa fokus bagaimana mendidik generasi Indonesia menuju generasi yang unggul. Untuk video kali ini cukup sekian dari saya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Jika memang dirasa video ini bermanfaat, silahkan di like, komen, subscribe, dan juga di share supaya banyak yang bisa mendapatkan manfaat. Kita belajar bersama-sama. Kalau misalnya ada pendapat kalian, misalnya atau ada tambahan, silahkan ketik di kolom komentar supaya kita bisa belajar bersama-sama dan itu juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan saya supaya saya bisa terus belajar lagi. Jangan lupa di subscribe, memantau konten-konten saya selanjutnya yang insya Allah itu juga tidak akan jauh pembahasannya dari masalah seputar pendidikan. Begitu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.